Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Kamis Pon 5 Juni 2025. Bersama saya, Maria dari Pepandan Bulukerto. Bahan perenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus 9 ayat 17 sampai 27 yang beginilah bunyinya. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Sudah cukup jelas cerita yang ada di bacaan tadi. Dan mungkin banyak dari saudara-saudara yang sudah berkali-kali mendengar tentang cerita dari Markus 9 ayat 17 sampai 27 ini. Namun, di cerita ini kita diingatkan kembali, apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya pada kuasa Tuhan? Dalam bacaan tadi menceritakan seorang ayah yang mempunyai seorang anak, dan anaknya sedang sakit, yang sakitnya disebabkan oleh roh jahat. Di ayat yang ke-22b, sang ayah tadi berkata, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Di ayat ini menunjukkan keraguannya atau ketidakpercayaannya pada kuasa Tuhan. Terkadang di kehidupan kita juga masih sering meragukan kuasa Tuhan. Kembali ke cerita tadi. Walaupun sang ayah tadi sempat meragukan apakah Yesus bisa menyembuhkan anaknya, namun Yesus tetap mau menolong karena kasih-Nya yang tidak terbatas. Dan di akhir cerita tadi, Yesus menyembuhkan anak itu dari belenggu derita dan juga menyembuhkan sang ayah dari ketidakpercayaannya. Mungkin kita saat ini masih bergumul tentang permasalahan kita. Mungkin kita saat ini mulai ragu dan mulai kehilangan rasa percaya dan sulit untuk kita percaya pada kuasa Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita minta supaya Tuhan sembuhkan ketidakpercayaan kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mampu sembuhkan sakit kita. Tuhan mampu pulihkan perekonomian kita. Tuhan mampu perbaiki keharmonisan keluarga kita. Karena percaya membuat kita kuat, percaya membuat kita bangkit, dan percaya membuat kita berani melangkah.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan syukur kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan kasih karunia yang selalu kami terima dan kami rasakan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami dan menyadarkan kami untuk selalu percaya dan tidak meragukan kuasa-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, jika mungkin saat ini kami masih kurang percaya bahwa tangan kuasa-Mu mampu menolong kami dalam menghadapi lika-liku kehidupan ini. Biarlah dengan kuasa kebangkitan-Mu semakin membuat kami percaya bahwa kuasa-Mu di atas segalanya, bahkan kuasa-Mu di atas permasalahan hidup kami. Selalu sertai kami dalam keseharian kami. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.